Sekarang pada sesi video ini, saya ingin mengajak kalian semua, para netizen Indonesia yang cerdas, untuk mencermati surat nikah yang diklaim sebagai milik Joko Widodo atau Jokowi dengan Iriana. Pertama-tama kita cermati pas foto yang ada di buku nikah berikut ini. Kita bisa melihat kejanggalan yang pertama adalah pas foto yang dipergunakan oleh mempelai laki-laki, yang katanya sih itu foto Jokowi. Pas foto yang digunakan sama persis dengan pas foto yang ada di ijazah UGM Jokowi yang bertahun 1985. Sedangkan pernikahan yang tertulis di buku nikah adalah 24 Desember 1986. Padahal pas foto di buku nikah biasanya disyaratkan untuk mempergunakan pas foto terbaru. Apakah Jokowi masih miskin pada saat menikahi Iriana sehingga tak mampu untuk membuat pas foto terbaru untuk ditempel di buku nikah mereka berdua? Ternyata Jokowi tidak miskin, karena di dalam buku nikah tertulis pekerjaan Jokowi adalah staf hutan PT KA. Apakah PT KA tersebut? Kalau yang dimaksud adalah PT Kertas Kraft Aceh, seperti selama ini didengungkan bahwa Jokowi pernah bekerja di Aceh, maka akronim yang ditulis dalam buku nikah ini salah besar. Bukan PT KA, melainkan seharusnya ditulis dengan PT KKA. Keganjilan berikutnya adalah penulisan tempat lahir Jokowi, di mana ditulis tempat lahirnya adalah Salah atau Solo. Padahal seharusnya ditulis Surakarta. Sebab nama Surakarta adalah penyebutan kota yang benar untuk penulisan dokumen-dokumen resmi. Sedangkan penyebutan Salah atau Solo lebih populer digunakan untuk branding kota, kuliner, dan kegiatan pariwisata saja. Keganjilan berikutnya adalah penyebutan nama ayah Jokowi. Di dalam buku nikah tersebut ditulis Joko Widodo bin Wijiatno Noto Miharjo. Ini menjadikan penyebutan yang sangat ganjil, sebab ayah Jokowi pada akte kelahiran adalah Noto Miharjo tanpa Wijiatno. Di masyarakat Jawa, Noto Miharjo itu adalah nama tua dari seseorang yang sejak lahir sampai dewasa telah memiliki nama asli, seperti Wijiatno. Oh ya, saya sempat hampir lupa untuk mengajak melihat pas foto mempelai wanita yang terindikasi merupakan pas foto cropping yang menempelkan foto muka Iriana ke foto tubuh orang lain. Perhatikan saja secara baik-baik bagian leher pas foto yang diakui sebagai Iriana tersebut. Aneh bukan? Ini adalah bukti visual yang tampak sekali keganjilannya. Demikian pembahasan singkat tentang buku nikah Jokowi Iriana yang bisa diduga keras juga merupakan hasil dari pemalsuan dokumen. Untuk episode selanjutnya, kita mencoba untuk bersama-sama membahas tentang persoalan ijazah yang juga diduga palsu milik Jokowi ketika dia mengaku bersekolah di SMPP 40 di dalam kurung SMA 6 Surakarta. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk berkembang dan maju dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Nilainya juga, bahasa Indonesia juga bagus. Fall into another Cold War means creating win-win to move forward into Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya kita sudah memahami mengenai tentang video ini. Nah,
teman-teman di sini disampaikan sudah pasti lah yakin kalau polisi di bawah kepemimpinan Listio Sigit itu nggak akan mau dijunjungan yang di penjara, makanya dia bela mati-matian. Jokowi kalau nggak dibela, dia juga takut di penjara karena entengnya Jokowi. Nah, makin kejauh semakin ditutupi, semakin terbuka kebohongannya akan terbuka suatu saat nanti. Nah, inilah manusia sudah rencana kejahatannya harus ditangkap adili Jokowi seperti sulit banget karena dia masih ada uang saku 11 juta untuk melegalkan hukum dan undang-undang dan negeri ini manusia penerima suap juga. Jokowi harus dihukum karena sudah membela kejahatannya. Nah, kebusukan walaupun disembunyikan sebaik-baiknya tetap terkuat. Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Tangkaplah pengkhianat bangsa itu. Nah, ia namanya merekayasa tipu-tipu pasti terbongkar. Itu sudah dihukum Aung, jadi ijazah palsu itu betul hasil kerekayasa. Kan hasil alumni UGM ini, jadi akhirnya diurut-urut tetap terbongkar saatnya jujur api biar rakyat memaafkannya. Nah, selama pemimpin masih pelihara tidak akan pernah keadilan terwujud, sedangkan saja setiap orang harus pasti tahu. Nah, kalau tidak jujur pasti ketahuan, seharusnya permohonan maaf sangat memalukan. Nah, sekali Jokowi terus hanya meminta maaf dan tobat akui kesalahannya baru tenang hidupnya, sakit ke rupanya baru maka sembuh kalau tobatnya. Nah, Jokowi masih mempunyai kartu as dalam kasus ini jasa yaitu Kapolri Sigit. Selama Kapolri dipimpin oleh Kapolri Sigit, maka kasus ijazah tidak akan pernah diusut tuntasnya transparan. Nah, mata presiden kok gini amat pejabatnya pas leser malah bikin repot, bikin banyak masalah saja. Nah, ternyata ijazah Aiko dibongkar yang jangan-jangan ijazahnya juga asli. Memang sih kalau kita lihat dari kalau kita terus melihat dan memahaminya tentang ijazah Jokowi itu, kalau kita lihat ijazahnya itu ternyata palsu. Nah, kenapa? Kalau jujur itu hakim jasa polisinya yang lain, maka Jokowi kelimpungan bahkan bisa kalau terbongkar bohong-bohong dan bohong apa yang artinya triliun ini. Nah, hasil dari tidak baik kalau menyiksa diri dan keluarganya, baru sejarah Jokowi potong cuma punya satu menangnya. Nah, hidup kok jadi raja bohong, apa dia tidak takut? Apa dia nggak ngaku beragam hanya nipu saja? Itulah hanya manusia. Perlu dicek waktu Jokowi saat menjalankan kerja di Aceh ada terlihat pakai kacamata. Nah, sedangkan ini nggak pakai sama sekali. Kenapa dia punya kumis? Nah, semua memalsukan sampai keluarga. Jangan-jangan kalau ke Jokowi memang hobinya memalsukan. Harus Jokowi ke pengadilan internasional netral agar bisa terkuat siapa Jokowi sebenarnya. Nah, Jokowi yang begitu foto ijazah dan foto bukan nikah menggunakan foto yang sama. Menurut saya sih kalau saya lihat lebih baik Jokowi dan Trump akui tentang ijazahnya agar tidak banyak terbongkar kebobrokannya. Nah, bukan foto ijazah fasilitasnya oleh pihak sekolah, bukan kita foto sendiri di studio, namun lambang hukum keseimbangannya itu lebih irama. Nah, foto yang diiklan Jokowi itu buku nikah stempel dulu baru stempel foto, tidak seperti yang foto baru stempel itu juga buku nikah yang direkayasa. Mengapa kasus ijazah Jokowi sampai berlarut-larut agar ada jeda waktu untuk merubah semua dokumentasi yang barang buktinya? Nah, yang mereka kurang cerdas biar alam yang menghukumnya para pembohong berdusta ini. Jujur sih aja ke Pak Jokowi urusannya pasti tas jangan-jangan bertele-tele dan memperpanjang drama
bohong sekilas membuktikan udah jelas tinggal menyerah saja. Jokowi hidupnya kode palsu kepalsuan mending jadi rakyat biasa yang mikir besoknya mau makan apa asli jadi teringat cermat ini lebih baik sadar diri saja. Nah, kok anehnya ngapusin bohong-bohongnya itu menutupi kebohongannya. Memaksa semua dipalsukan sama Jokowi itu buat apapun niatnya khusus berarti. Nah, berarti diduga ada foto yang siap direport ke berbagai dokumen sumbernya satu reportnya. Nah, pejabat kok ini wah jangan-jangan ini keberani akhirnya buku itu bisa merepet-repet kemana-mana karena tentang ijazahnya itu palsu. Keluarnya kok biasa saja justru jurusannya petani udah ditangkap ada di Jokowi udah nyata ijazah palsu itu ngapain ribut-ribut sampai kapanpun rakyat sudah tahu bahwa ijazahnya dipakai sama Jokowi maju jadi presiden biar ijazah palsunya. Nah, ternyata pula tanda tangan di ini benar tidak kepala saat itu namanya tentara. Aduh, saya teh hanya kepastian benar mana yang benar coba sih jujur saja tentang ijazahnya jangan masalah ini makin lama makin bersih belum beres-beres. Nah, mengelola negara jangan semua ingat ada punya jangan jumlah jabatan titipan dan pertanggungjawaban di dunia dan heran ente ini jangan nabi sekarang mau jadi pejabat saja. Polisi harus mencari foto-foto Jokowi waktu remaja dan bandingkan dengan foto dalam ijazahnya. Apakah satu beda kalau sama seperti di asli sebaiknya kalau beda berarti palsu. Mulai diproduksi dari para termoro video pendek banyak yang sudah berkomentar. Nah, sudah membela mati-matian tujuannya masyarakat yang cerdas. Kita kasih paham para termulu ini. Nah, apakah Jokowi PDI ini masuk kader partai? Apakah nggak pakai data diri? Kenapa PDI nggak pernah diulik-uliknya? Nah, saya heran seluruh rakyat Indonesia kenapa kepolisian direktur UGM juga para pengacara yang jago tidak dicermati jangan kalian demi kejagalan mata mulai buku saja bahwa fotonya itu berbeda dengan yang sekarang tentang ijazahnya itu sejak muda hingga tua potonglah rambutnya itu bila sampai kok tiba-tiba foto ijazahnya belah tengah. Nah, oke teman-teman sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa share, komen supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.